kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta satu orang pimpin doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Oh, Angela. Mana Angela? Mari nak taruh. Dia pemberani. Ayo. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga kami dan Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk melanjutkan belajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Angela. Nah, sekarang Bu Guru mau minta anak-anak coba cek sampah-sampah di bawah kolong. Kalau ada sampah, tolong diambil dan dibuang di tempat sampah. Ada? Tidak. Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan. Oh, Beril, ayo buang sampahnya, Nak. Oke, silakan duduk, Beril. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu Guru minta dulu bangkit berdiri untuk kita sama-sama, karena hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda ya. Kita menyanyikan lagu. Bangun, bangun, Indonesia muda di Indonesia. Ayo suaranya. Tangan berumus sikap untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban ulang, menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sulit tetap berusaha, jujur dan kuat, kamu sabar dan bicara, terusnya keras, kami teguh dan lurus, pikir tetap jernih, berikan aku Oke, sekarang kenapa kita menyanyikan lagu Sumpah Pemuda? Karena hari ini adalah hari apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Seperti tadi kita melakukan upacara. Nah, sekarang anak silakan duduk tempat duduknya. Ibu Guru mau cek kehadiran dulu ya. Abigail, Anastasia, Cera, Clarissa, tidak masuk ya? Oh iya, Clarissa hari ini sakit. Tadi mamanya ada telepon Ibu Guru bahwa Clarissa ada sakit. Kita berdoa supaya Clarissa cepat sembuh dan bisa belajar bersama-sama kita di hari ini ya. Sekarang kita akan seperti biasa kita membaca dulu selama 5 menit dan biasakan membaca, dan supaya tahu apa yang dibaca juga harus dipahami. Ayo dibaca buku cerita yang Ibu Guru membaca selama 5 menit. Ayo dibaca dan dipahami isi bacaannya. Ayo semua Ibu lihat membaca. Ya, bukunya dibuat di atas meja ya. Ayo membaca yang bagus ya, baca bagus dan harus tahu juga apa isi dari bacaan ya. Coba Beril baca yang kuat. Iya. Coba Mikael baca yang kuat nak.
Guru harap anak-anak bisa mendengarkan dengan baik, mengamatinya, dan memahami isi dari video tersebut. Ayo dengarkan ya. Tidak ada yang bertanya, semua kita dengar bersama. Sifat visi dan ciri-ciri benar. Tujuan pembelajaran yang kedua itu telah mengenalkan mampu membedakan dia berdasarkan ciri-cirinya. Oke teman-teman, di sini ada yang tahu tidak ya benda itu apa sih? Betul banget. Benda adalah segala sesuatu yang Arab yang memiliki wujud, bentuk luas, dan memiliki massa. Nah, massa dapat diukur dengan cara ditimbang ya teman-teman. Oke, menurut kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain yaitu barang, atau objek, atau zat, atau materi. Nah, kira-kira di sekeliling kita ada benda apa aja teman-teman? Ada barang apa aja, ada objek apa aja? Nah, coba teman-teman sebutkan ya. Nanti terus di kolom komentar. Nah, dari pengertian tadi berarti kita bisa mengetahui ciri-ciri benda itu teman-teman ingat ya. Yang pertama ciri-cirinya benda itu memiliki wujud. Yang kedua memiliki ruang. Dan yang ketiga memiliki massa. Oke, nah wujud benda tiga bentuk ya teman-teman. Yang pertama ada benda yang berwujud padat, ada benda yang berwujud cair, dan ada benda yang berwujud gas. Di sekitar kita, benda dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada benda hidup, yang kedua benda mati. Nah, benda hidup itu apa ya teman-teman? Oke, betul. Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan apa saja? Bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rasa. Nah, kira-kira benda hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan tadi apa ya? Apa saja ya? Betul, ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi ketika teman-teman ditanya apa saja yang termasuk benda hidup, teman-teman boleh menjawab manusia, tumbuhan, atau hewan. Oke? Kelompok yang kedua yaitu benda mati. Benda mati adalah benda-benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi kebalikan yang benda hidup ya teman-teman. Benda mati banyak sekali di sekitar kita. Contohnya kursi, buku, batu, tangan, dan lain-lain. Nah, itu masalahnya. Kenapa sih kursi, buku, batu, tangan itu bukan benda hidup? Betul, karena kursi, buku, batu, tangan tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Apakah kursi bisa bernafas? Apakah buku bisa bergerak?
Atau batu bisa tumbuh? Atau tanah bisa berkembang biak? Tidak kan ya teman-teman? Jadi fungsi buku batu itu adalah mengenalnya di sekitar kita. Kebanyakan benda mati. Jadi selain manusia, tumbuhan dan hewan itu termasuk benda mati. Oke, sudah dengar videonya yang tadi? Sudah. Di situ dijelaskan tentang apa? Coba aku tanya, coba kamu sebutkan benda-benda apa saja yang ada di kelas kita ini. Ayo, benda apa saja?
Ini boneka ini termasuk benda apa? Mati. Kalau kucing. Pensil. Buku. Kursi. Benda hidup. Ini tadi hidup. Dan sudah tahu ya apa itu benda hidup dan benda mati ya. Benda-benda itu dikelompokkan ada 3 ya. Benda-benda itu dikelompokkan ada ukurannya, ada bentuknya, dan ada tadi yang bilang tadi ada 3, ada ukurannya, ada bentuknya, dan ada warna ya. Kalau ukuran benda itu dia bermacam-macam ya. Coba kalau bentuk benda itu bagaimana saja? Ada yang bulat, segitiga. Itu adalah bentuk-bentuk benda. Kemudian yang ketiga ada dari warna benda. Warna apa saja? Nah, apalagi anak-anak kita paling suka dengan bermacam-macam warna ya. Apalagi kalau warna terang itu anak-anak paling suka. Tapi kalau ditanya siapa yang suka warna hitam? Oh, tapi cuma sedikit ya. Anak-anak lebih suka dengan warna yang cerah. Iya, yang cerah. Sekarang perhatikan. Guru sudah menjelaskan apa itu benda, apa itu benda mati, benda hidup, termasuk benda atau bukan benda. Nah, dari benda-benda yang tadi kita akan mengukur benda menggunakan apa anda penggarisnya? Coba ayo kasih keluar penggarisnya. Sekarang perhatikan, ibu guru akan memberikan contoh cara mengukur benda ya. Cara mengukur benda ini namanya apa nak? Meteran. Biasa ini digunakan oleh siapa? Jahit baju ya. Kalau kamu mau jahit baju, pastinya diukur dulu. Tidak sembarang. Nanti kalau tidak diukur, ada yang bajunya kebesaran, ada yang kekecilan. Jadi harus diukur. Sekarang kita akan mengukur panjang benda. Kita akan mengukur panjang benda yaitu meja ya. Mengukur benda dimulai dari angka berapa nak? 1. Angka 0 ya. Angka 0. Coba angka 0 ya. Perhatikan, angka 0 cari dia angka 0-nya di mana? Nah, angka 0-nya kemudian kita buat dia, kita akan mengukur meja. Perhatikan ya. Dari ujung sini ya, kemudian sampai di ujung. Nah, kita akan lihat dari angka 0 sampai di angka yang paling terakhir. Coba ibu tanya dulu kepada Benny, angka berapa yang terakhir ini nak? Yang kuat? 119. Iya, 119. Jadi panjang meja berapa meter? 119. Iya, 119 cm. Coba kita ukur apa lagi? Kursi. Oh, kursi. Ayo kita ukur kursi. Perhatikan ya. Nanti dari angka 0 sampai di ujung ya. Di angka berapa? Coba Giti pegang nak. Berapa terakhirnya Giti? Berapa terakhirnya? Iya, 120 cm. Jadi, ibu guru mau minta dulu siapa yang bisa mencontohkan mengukur panjang benda. Siapa yang bisa? Atau kalau bawa buku bisa
20, iya. Tepuk tangan buat Asep. Nah, begitulah cara mengukur panjang benda. Nah, Ibu harap kamu sudah tahu apa yang sudah kita pelajari. Sekarang Ibu akan bagi kelompok ya. Ini 4 orang karena kelasnya tidak masuk ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan ini adalah kelompok D. Ibu guru akan bagi LKPD. Sekarang LKPD yang ini dikerjakan per kelompok ya nak ya. Per kelompok, jadi bikin ditanya, jadi sama-sama mengerjakannya ya. Sama-sama, jadi ibu guru akan nilai keaktifannya. Yang bermain nanti pasti nilainya kasih kurang ya. Aktif belajar. Ayo. Ayo, kerjakan. Perhatikan. Nah, apa yang pertama? Tuliskan benda apa saja yang ada di sekitarmu. Ayo, sama-sama. Bisa menulis itu mungkin Benny kan? Mungkin Benny, ayo kamu mungkin menyebutkannya. Ayo, Samena. Samena. Dari mana? Samina dia. Ayo, tulisan rapi, tidak coret-coret ya. Biasakan menulis yang rapi ya. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada yang sudah? Waktunya cuma 5 menit. Ayo, bisa? Yang pertama itu tuliskan benda apa saja yang ada di sekitarmu, yang ada di kelas kita ini ya. Oke, kemudian ini lanjut nomor. Nah, kemudian bilang dan mereka kelompokkan benda-benda
apakah nama bendanya, alat ukur yang digunakan? Yang kedua, yaitu benda dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Ada benda yang besar dan kecil, ada pula benda yang panjang dan pendek. Yang ketiga, benda dikelompokkan berdasarkan warna. Nah, benda memiliki warna yang beragam.
Kalau di rumah pasti memiliki penggaris ya, tapi sekarang punya penggaris dan pernah menggunakan penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang pedang yang kurang dari 1 meter. Satuannya adalah milimeter, sentimeter, atau inci. Yang kedua adalah meteran pita. Nah, biasanya teman-teman melihat meteran pita di mana? Iya, bisa dari baju ya, biasanya kita pegang meteran pita. Nah, meteran pita ini digunakan untuk mengukur panjang kain saudara-saudara. Satuannya adalah sentimeter atau meter. Yang ketiga adalah meteran roll. Nah, meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang lapangan atau. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan juga ya tentang cara mengukur benda. Sama juga tadi seperti yang kita sudah tampilkan di video tentang menjelaskan cara mengukur apa? Benda. Menggunakan satuan baku apa saja? Betul ya. Tapi kalau kita di kelas kita biasa menggunakan apa? Penggaris. Biasa memang kita menggunakan penggaris ya. Jadi anak-anak sudah tahu, oh ini gunanya untuk apa? Kalau meteran ini gunanya untuk apa? Coba kalian bertanya. Meteran pita gunanya untuk apa, Axel? Mengukur baju. Iya, mengukur baju. Banyak juga kegunaannya ya. Jadi sudah paham. Tadi Ibu juga sudah jelaskan. Ibu sudah juga putar kembali video. Jadi anak-anak sudah memahami apa itu mengukur panjang benda. Sekarang Ibu Guru akan bagi LKPD yang kedua. Sebelum kita masuk ke LKPD kedua, berdiri dulu. Berdiri, kita mau tetap semangat dulu. Ayo, berdiri yang bagus. Jangan ada lagi pegang pensil atau pegang bolpen ya. Masih ingat tetap semangat? Masih. Tetap semangat. Nah, dari semangat lagi. Tetap semangat. Iya, harus tetap semangat. Bagaimana? Buku akan bagi LKPD yang kedua, mengukur panjang benda ya. Kerjakan lagi nak. Ayo dikerjakan ya. Ini coba lu baca. Kelompok susah, susah. Siapa tadi yang menulisnya? Oh susah kan? Ayo dikerjakan.
Ayo, kalau sudah mulai, Ibu selalu dengan kelompoknya Angela. Mereka kerja bersama-sama. Lihat, tidak ada yang marah-marah. Ayo bawa sini. Kalau sudah bawa sini, Nak. Ibu sudah. Ayo bawa sini. Ayo Minun, bawa sini. Ayo kumpul sini. Ayo kumpul sini. Ayo Nak. Dulu Bella dulu. Kelompok lagi dua ya, kelompok C dan kelompok D. Ayo kelompok C dan kelompok D mana? Kelompok A dan B sudah? Ini kelompok C. Ayo kelompok D. Oke, nah dari hasil kerja kelompok ini kita akan minta kamu membacakan hasil dari kerja kelompokmu ya. Ibu minta kepada kelompoknya ini. Ibu minta kepada kelompok D. Kelompok D. Mana kita kelompok D? Siapa yang bisa bacakannya? Oh, Gifty. Mari Gifty. Coba Gifty. Ayo Gifty, coba kamu bacakan hasil kerja kelompokmu. Baca soalnya dan baca jawabannya. Tuliskan benda. Yang kuat, yang bagus nak. Ayo. Tuliskan benda apa saja yang ada di sekitarmu. Meja, kursi, buku, kotak pensil, spidol, papan tulis, pensil, pena, laptop, infocus, speaker, tas, pot bunga, bingkai, dan lain-lain. Iya, yang coba yang berikut lagi. Yang berikutnya. Nah, coba. Yang kuat saya, kan teman-teman bisa dengar ya. Pot bunga. Baca soalnya nak. Kelompokkan benda-benda yang ada di sekitarmu. Berilah tanda checklist. Kemudian Nama benda. pot bunga, benda hidup, benda manusia, benda hias. Apa saja? Satu. Pot. Pot bunga, Dua. buku, Terus. kursi, Iya. tempat pensil dan pena. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Kita beri tepuk salut dulu. Nanti tepuk salut. Ayo. 1, 2, 3. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Oke. Kemudian kita minta kelompok B. Ayo kelompok itu kelompoknya Angela, kelompok C ya. Oke, Angela, mari sini nak. Kelompok C. Coba Angela, tadi apa itu sudah berukur benda ya? Coba bacakan dulu ya. Ukurlah Benda-benda dan kuatnya. itulah benda-benda yang ada di sekitarmu menggunakan alat ukur yang kamu miliki. 1. Meja. 1. Nama benda meja. Alat ukur yang digunakan meteran. Ukuran benda 119 cm. 2. Buku. Alat ukur yang digunakan pembaris. Ukuran benda 20 cm. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Angela. Tepuk tangan. Oke, kelompok lain adalah kelompok A. Mari kelompok A. Kelompok A, mari sini. Ayo akses kelompok A. Bacakan nama bendanya, alat ukurnya, ukurannya berapa? Yang kuat ulang. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu menggunakan alat ukur yang kamu miliki. Nomor 1, nama benda berbaris. Alat ukur yang
digunakan bercampur. Ukurannya 20 cm. Yang kedua, buku. Alat ukur yang digunakan menggaris 20 cm. Oke, tepuk tangan kelompok. Tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, jadi sudah paham semua? Paham? Atau ada yang belum paham? Ibu guru mau tanya, sudah paham cara mengukur benda? Kalau sudah paham cara mengukur benda, kita akan masuk ke pembagian soal evaluasi ya. Pembagian soal evaluasi ini dikerjakan secara kelompok atau sendiri, nak? Sendiri ya. Sendiri. Anak-anak dengarkan. Anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Jika ada yang tidak tahu, bisa tanya kepada ibu guru. Ya, harus tetap semangat untuk meraih cita-cita. Ya. Oke? Tidak bermain-bermain ya, nak ya. Ayo dikerjakan ya soal evaluasinya. Selama 5 menit ya. Kerja selama 5 menit. Kalau ada yang sudah, silakan dikumpul di depannya, nak ya. Ada yang sudah? Ayo, ada yang sudah?
Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita di hari ini ya. Hari ini kita sudah mempelajari apa? Apa? Iya, aneka benda. Apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Benda hidup dan benda mati. Apa lagi nak? Iya, wujud benda ya. Kita menggunakan alat ukur apa? Kita dan menarik. Jadi, kamu sudah bisa menggunakan meteran kita ya. Meteran itu juga bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan ya. Kita tahu tinggi saya berapa. Berarti kita menggunakan apa? Meteran ya. Jadi dari yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu harap kamu nanti pelajari kembali sampai di rumah supaya selalu diingat ya, supaya tidak lupa pelajaran kita hari ini. Jom dan lihat ke depan. Nah, bagaimana perasaanmu di hari ini? Kenapa kamu senang? Coba Ibu tanya, kenapa kamu senang? Belajar bersama ibu guru, belajar dengan teman-teman, dan yang tidak tahu menjadi tahu ya. Jadi yang tadi, oh apa itu benda, apa itu bukan benda, kayak apa tadi dia bingung. Tapi setelah ibu jelaskan, dia bisa mengerti ya. Nah, ibu harap anak-anak ingat, selalulah belajar di rumah supaya kamu menjadi anak yang pintar, supaya bisa untuk meraih apa? Cita-citamu ya, untuk meraih cita-citamu. Nah, untuk besok kita akan masih belajar menggunakan satuan baku. Jadi masih tetap berkelanjutan. Jadi dipelajari dan ibu akan kasih kamu penugasannya. Tugasnya di rumah, dengar ya, Aksen. Tugasnya di rumah, kamu buat 5 nama benda, terus yang diukur menggunakan meteran pita, ya. 5 nama benda diukur menggunakan meteran pita. Kalau buat berapa panjangnya ya, kalau buat ibu tulis, tapi dalam bentuk
kita akhiri dengan berdoa. Ayo sama-sama lipat tangannya. Ibu cari, 1, 2, 3.